Shalom, selamat pagi keluarga besar Happy Sword Family dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Hari ini saya ingin membawakan satu kebenaran firman Tuhan, satu tema dengan tema Kau Tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, tema ini saya dapetin tuh dalam waktu yang agak sempit. Karena sebenarnya saya sudah mempersiapkan firman yang lain, tetapi Tuhan ingatkan saya tentang tema ini, Kau Tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ingatkan saya tentang hal ini? Dan kejadiannya ini masih fresh, Bapak Ibu Saudara. Kejadian ini masih fresh, kurang lebih ya ada dua kejadian. Yang satu itu belum lama, sekitar minggu lalu. Dan yang satu lagi itu sekitar 2 minggu apa 3 minggu yang lalu. Nggak jauh dari Imlek kejadiannya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, saya melihat bagaimana Allah saya itu Allah yang luar biasa. Dan benar, Dia itu tetap Allah sampai kapanpun. Saya nggak tahu buat Bapak Ibu Saudara, tapi buat saya, Dia itu tetap Allah. Apapun kondisi yang saya hadapi dalam kehidupan saya, Dia tetap Allah. Hal yang luar biasa Bapak Ibu Saudara, saya bukan tipe orang yang suka pasang status, maksudnya statusnya tuh tentang kehidupan saya ya. Saya misalnya update status tentang saya lagi susah, saya lagi galau, saya lagi sedih, saya lagi kenapa, nggak pernah. Biasanya kalau saya update status itu biasanya tentang anak saya atau biasanya tentang jualanan, ya kan. Nah, biasanya kalau yang lain-lain tuh nggak pernah. Satu kali Bapak Ibu Saudara di deket-deket Imlek ya. Setelah Imlek apa pas Imlek gitu, saya rada-rada lupa. Nah, hari itu tiba-tiba ada satu orang chat saya mengirimkan bukti transfer dengan tulisan berkat dari Tuhan. Saya kaget. Lalu maksudnya orang yang tidak terduga, yang saya nggak pikirkan, sampai saya tanya, kok kamu bisa kirim ini gitu? Kenapa? Maksudnya kok bisa pas juga gitu ya? Dia bilang gini, waktu dia doa, Tuhan ingatkan tentang saya, dan Tuhan suruh dia untuk mengirimkan berkat buat saya. Bapak Ibu Saudara, saya amazing sama Tuhan saya. Memang benar Dia tetap Allah. Kejadian itu malam harinya, itu saya berdoa. Nggak teriak-teriak sama Tuhan, tapi saya ngomong dalam hati, saya bilang, Tuhan, gimana nih Mbak Tuhan? Kondisi pandemi yang sekarang ini, di tahun ini itu benar-benar kerasa banget buat saya. Mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang bekerja dengan gaji yang tetap setiap bulannya, itu nggak terlalu berasa. Tapi buat yang usaha, dan mungkin usahanya belum sampai besar banget ya Bapak Ibu Saudara, kondisi pandemi terutama di tahun ini itu sangat berasa Bapak Ibu Saudara. Dan malam itu saya berdoa. Dan saya bilang, Tuhan tuh hebat loh. Besoknya Tuhan kirim berkat itu. Orang yang saya nggak pernah duga, saya cuman ngomong sama Bapak saya di surga dan Dia berikan gitu. Saya bilang, wah Tuhan, saya bilang sama orang itu, makasih ya, biar Tuhan berkati kamu lebih lagi, karena kamu jadi perpanjangan tangannya Tuhan. Dan memang pas banget, apa yang kamu berikan itu pas banget. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua itu 1 minggu yang lalu kurang lebih Bapak Ibu Saudara, saya lupa tanggal persisnya. Kejadian yang sama. Tahu saya itu selisihnya 2 hari ya Bapak Ibu Saudara, 2 hari saya berdoa, dan kemudian pagi-pagi tiba-tiba saya dapat chat dan orang tersebut bilang dengan ucapan yang sama ya, berkat dari Tuhan. Saya bilang, Tuhan kok hebat banget ya. Bener-bener benar-benar luar biasa. Waktu saya ngechat, saya balas orang-orang tersebut, saya sampai terharu. Saya bilang, aduh Tuhan tuh bagaimana ya, benar-benar Tuhan tuh tetap Allah yang luar biasa banget gitu buat pribadi saya dan keluarga gitu. Dan
Saya nggak pernah kepikiran gitu bakalan kayak begitu gitu. Maksudnya saya udah lama ya kejadian dulu tuh saya pernah ngalamin Bapak Ibu Saudara, tetapi ternyata yang dulu saya alamin Tuhan tuh tetap sama gitu. Saya nggak pernah minta, saya nggak pernah bilang, saya nggak pernah cerita sama siapapun Bapak Ibu Saudara. Saya cuma cerita sama Bapak saya, sama Allah saya yang hidup, Allah saya yang hebat itu. Dan Dia kirimkan berkatnya lewat orang-orang. Sampai kalau yang ibu yang satu lagi ini malah benar-benar dikasih tahu nominalnya berapa. Dia mengirimkan saya nominal pertama, nggak berapa lama dia kirimkan lagi nominal kedua karena dia bilang Tuhan suruh kasih dia itu sekian gitu. Wow, saya bilang, kenapa bisa begitu? Saya sedang berdoa dan Tuhan dengan jelas ngomong soal kamu. Wow, saya bilang, Tuhan, makasih ya gitu. Karena Tuhan tuh hebat banget gitu Bapak Ibu Saudara. Ada ayatnya, kita mau buka sama-sama dalam Ibrani 1 ayat 11 sampai 12. Bunyinya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi engkau tetap sama, engkau itu huruf besar ya Bapak Ibu Saudara, engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Satu ayat lagi dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dia tetap Allah. Dia Allah yang sama, yang gak pernah berubah. Kalau dulu Dia tolong saya, hari ini pun Dia tolong saya. Kemarin pun Dia tolong saya. Makanya itu buat saya Dia tetap Allah Bapak Ibu Saudara. Dalam kondisi apapun juga, dalam keadaan apapun juga Dia tetap Allah. Saya melihat bagaimana Allah saya tuh luar biasa. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kalau kemarin ini suami saya juga sempat bawain renungan bagaimana soal teladan yang berbunyi. Saya pun mengalami soal keteladanan. Papa mama saya tidak mewariskan saya. Saya pernah kesaksian ini juga ya Bapak Ibu Saudara. Papa mama saya tidak mewariskan harta yang berlimpah. Tapi dia memberikan kepada saya, kepada adik saya, harta yang tak ternilai Bapak Ibu Saudara. Iman kepada Tuhan yang kalau dulu saya tidak pernah mendapatkan warisan iman dari orang tua saya, mungkin dalam kondisi-kondisi yang tidak enak dalam kehidupan ini, terutama dalam kondisi yang seperti sekarang, mungkin saya udah kepusingan. Mungkin saya akan langsung berpikir, saya harus cari pertolongan sama siapa, saya harus pergi kemana, saya harus melakukan apa. Oh, saya bikin aja status-status yang membuat orang simpatik sama saya. Mungkin itu yang akan terlintas dalam pikiran saya. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, karena saya diberikan harta warisan yang gak ternilai harganya, yaitu iman kepada Tuhan. Dan itu saya alami, dan itu saya saksikan bagaimana waktu kondisi-kondisi yang terkadang sulit Bapak Ibu Saudara, saya ngomong sama yang punya surga. Saya ngomong sama yang punya harta bangsa-bangsa. Saya bilang, Tuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan bilang, anak cucu orang benar, orang percaya. Saya nggak bilang saya orang benar, orang kudus. Enggak Bapak Ibu Saudara. Tapi saya mengklaim apa yang Tuhan bilang. Karena yang menilai benar atau tidak itu kan Tuhan ya. Jadi saya cuma bilang, Tuhan, saya cuma percaya bahwa anak cucu orang benar tidak akan pernah meminta-minta roti. Saya nggak pernah minta-minta Bapak Ibu Saudara. Yang saya minta cuma sama Bapak saya. Karena itu Dia tetap Allah buat saya. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya, gak pernah berubah. Seperti yang Ibrani bilang dalam Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Makanya ada satu pujian beberapa waktu lalu dinyanyikan dalam ibadah raya yang bilang gini, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau
hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Bapak Ibu Saudara, kita sembah Allah kita yang luar biasa. Walau dunia bergoncang, kondisi pandemi apapun yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit, mungkin apapun juga Bapak Ibu Saudara, kondisi ekonomi, kesulitan, kebingungan Bapak Ibu Saudara, kontrakan mau habis gak tahu harus gimana, anak sakit harus biaya ke dokter bagaimana caranya, suami usahanya atau dalam kantornya ya kan, salary-nya dipotong, tidak bisa seperti biasanya. Jangan khawatir Bapak Ibu Saudara, Dia Allah yang tetap sama. Waktu itu mertua saya juga sempat bawain firman Tuhan. Jangan takut ya kan, jangan takut. Dia itu Allah yang gak pernah berubah. Karena itu Bapak Ibu Saudara, siapa yang jadi Allahmu? Kalau Allah saya itu Yesus Kristus namanya. Dan Dia gak pernah berubah. Saya percaya setiap janjinya kalau Dia udah bicara, tidak akan pernah berubah. Dialah Tuhan saya. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Allah Roh Kudus, pagi hari ini kalau Engkau bekerja dalam kehidupanku, dalam keluargaku, aku percaya Allah yang sama akan bekerja kepada hidup Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar dan menyaksikan renungan pada pagi hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus sesuai dengan iman mereka. Terjadilah Bapa. Saat mereka berseru kepada Engkau, hamba percaya bahwa Engkau akan menjawab setiap pergumulan anak-anak-Mu tepat dengan waktu-Mu. Tuhan Yesus, ajar kami terus percaya Engkau tetap Allah yang gak pernah berubah. Apapun kondisinya Tuhan dalam hari-hari ini, pandemi atau situasi sesulit apapun, kalau kami punya Engkau dan kami percaya Engkau tetap Allah yang gak berubah, maka Engkau yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami percaya, hamba percaya Engkau Allah yang tidak pernah menelantarkan kami dan tidak pernah menelantarkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hari ini biar kuasa mujizat-Mu dialami oleh setiap orang-orang yang mendengar renungan pada pagi hari ini, yang tetap percaya bahwa Engkau tetap Allah. Hati-hati yang percaya pasti akan melihat mujizat nyata sesuai dengan iman kami pagi ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Dia tetap Allah yang gak pernah berubah. Dia akan bekerja sesuai dengan waktunya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.